Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bank Indonesia akan cetak uang 300 triliun rupiah karena negara sedang kritis. Bagaimana faktanya? Bank Indonesia dikabarkan mencetak uang sebanyak 300 triliun rupiah karena krisis keuangan. Kabar ini menyebar di media sosial. Sebuah akun Facebook Citra Loka turut membagikan kabar tersebut pada hari Selasa 19 Januari yang lalu. Berikut penggalan narasi yang beredar. BI akan cetak uang 300 triliun. BI dikabarkan akan segera mencetak uang kartal 100-300 triliun rupiah. Langkah tersebut diambil karena keadaan keuangan negara dalam keadaan kritis. Keadaan terpaksa itulah yang diambil oleh otoritas moneter nanti. Sebab, jika tidak buru-buru mencetak uang, dalam beberapa bulan ke depan tidak ada lagi dana untuk membayar gaji aparatur sipil negara, ASN, TNI, dan juga Polri. Keuangan negara sangat kritis karena dari sisi penerimaan pajak tahun 2021 ini sangat jauh dari harapan, tidak sesuai target. Dari hasil penelusuran, klaim bahwa Bank Indonesia mencetak uang 100-300 triliun karena negara sedang kritis adalah salah. Kabar ini juga telah dibantah oleh pihak BI. Dilansir melalui redaksi Medcom melalui artikel berjudul BI tepis 2 kabar hoax soal cetak uang 300 triliun dan juga lockdown. Dijelaskan bahwa Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menegaskan berita yang menghinggap di BI ini adalah hoax. Saya tegaskan ya kalau berita ini hoax karena tidak didukung oleh fakta, data, dan informasi yang benar, serta tidak didukung logika yang rasional, tegas Erwin dalam keterangan resminya pada hari Rabu 27 Januari. Dia juga menjelaskan dalam pesan WhatsApp yang beredar itu juga tidak ada sumber informasi yang kredibel. Erwin juga menegaskan tugas BI dalam mencetak uang dilakukan di bawah amanat undang-undang dengan berbagai pertimbangan seperti kebutuhan likuiditas perekonomian, mengganti uang lusuh, dan lain-lain. Jadi tidak bisa dilakukan tanpa perhitungan karena akan membahayakan perekonomian. Berita hoax selanjutnya, yakni BI dikabarkan di lockdown oleh Bank for International Settlement atau BIS yang berpusat di Basel, Switzerland, karena uang yang dicetak BI 680 triliun tidak mendapatkan izin edar dari BIS. Konsekuensinya, BI tidak dapat melakukan transaksi keuangan internasional. Kemudian akan terjadi pemutusan hubungan perdagangan dengan Republik Indonesia, dan akhirnya ekonomi nasional pun akan lumpuh. Lagi-lagi saya sampaikan kalau ini hoax, tidak kredibel, menyesatkan, dan bertujuan membuat keresahan di masyarakat. Harus diketahui, BIS tidak memiliki tugas terkait dengan peredaran uang di bank sentral dan atau otoritas moneter negara anggota. Mencetak dan mengedarkan uang itu adalah wewenang masing-masing negara dan tidak perlu meminta izin dari BIS. Begitu jelasnya. Dia juga menuturkan BI memiliki hubungan yang baik dan senantiasa berkomunikasi dengan BIS, sehingga BIS pun tidak pernah melakukan freezing transaksi dengan BI. BIS dan juga BI sangat menghargai hubungan baik yang terjalin di antara keduanya. Selain itu, kalau kawan-kawan cek di website BIS sejak 9 Oktober 2020, sampai dengan saat ini tidak terdapat press release dari berita lockdown BI. Begitu pungkasnya. Jadi aib besar korupsi Menteri Sosial Republik Indonesia di saat pandemi COVID-19 jadi sorotan dunia internasional. Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Peter Batubara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Mensos ini juga menerima total 17 miliar rupiah. Sungguh-sungguh, ini adalah aib besar bagi bangsa Indonesia. Di masa pandemi, Menteri Sosialnya malah korupsi bansos yang diberikan kepada rakyat. Korupsi bantuan sosial untuk penanganan pandemi ini menjadi sorotan dunia internasional. Berbagai media internasional dari Barat, Asia, Amerika Latin sampai dengan Timur Tengah memberitakannya. Yang pertama adalah media dari France 24, memberitakan Indonesia Minister arrested over pandemic aid corruption. Kemudian yang kedua, dari South China Morning Post menuliskan, Indonesia Minister Juliari Batubara accused of embezzling coronavirus aid funds. Kemudian yang ketiga, dari The Sydney Morning Herald memuat headline, Indonesia's Social Minister named suspect in $1 million bribery.
Kemudian yang keempat, dari Hindustan Times memberikan judul Julian Batubara, Indonesia's Social Minister named suspect after bribery raid. Kemudian yang kelima, dari AFP menyoroti Indonesia Minister arrested over pandemic aid corruption. Kemudian yang keenam, media utama Timur Tengah Al Jazeera dengan topik pemberitaan Indonesia, Batubara named suspect in COVID-19 corruption case. Kemudian dari The Jakarta Post, Minister Juliari named suspect in COVID-19 aid graft case. Dari BBC, Indonesian Minister accused of bribery following raid. Kemudian, dari ABC News, Indonesia Minister turns himself in for COVID-19 aid graft. Selain itu, ada pula dari media Ace Oregonian dengan judul beritanya Indonesia Minister turns himself in for COVID-19 aid graft. Dan masih banyak lagi. Bisa deh coba teman-teman semua googling. Juliari, Wakil Bendahara PDIP. Apakah uang suap dana bansos mengalir ke PDIP? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami dugaan aliran suap pengadaan dana bansos COVID-19 yang menjerat Mensos Juliari Peter Batubara. Meski tak secara khusus menyebut partai tertentu, PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya belum sampai ke arah sana. Adapun seperti diketahui, selain sebagai Menteri Sosial, Juliari Batubara memegang jabatan di PDIP sebagai Wakil Bendahara Umum. Dia Wakil Bendum Parpol, yaitu faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia ada di situ? Ini kan bagian materi penyidikan. Nanti akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Kata Ali di Gedung Merah Putih Jakarta pada hari Minggu 6 Desember. Menurut Ali sendiri, penyidik masih memfokuskan untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima suap. Apa, kemana, dan selanjutnya itu kan nanti baru dikembangkan, begitu katanya. Seperti diketahui, KPK telah menelusuri dugaan aliran suap Mensos Juliari Batubara ke PDIP. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mendalami dugaan aliran suap pengadaan bantuan sosial alias Bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara ke PDI Perjuangan. Terlebih Juliari diketahui merupakan Wakil Bendahara Umum DPP PDIP. Dia merupakan bendahara umum parpol dan itu faktanya. Lalu apakah kemudian adanya aliran dana ke parpol yang ada dia di situ? Ini adalah bagian dari penyidikan. Nantinya akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Menurut Ali, kekinian penyidik masih fokus untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima suap. Setelah itu penyidik juga akan menelusuri kemana saja aliran suap yang diterima Juliari Batubara itu mengalir, termasuk dugaan ada atau tidaknya ke partai politik. Pengungkapan kasus korupsi terkait pengadaan bansos COVID-19 di Kementerian Sosial berawal atas adanya operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 6 orang. Beberapa di antaranya merupakan pejabat di Kementerian Sosial. Ke-6 orang tersebut yakni Matius Joko Santoso alias MJS selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kementerian Sosial. Wan Guntur alias WG selaku Direktur PT 3 Pilar Agro Utama, Ardian IM alias AIM selaku pihak swasta, Hari Sidabuke alias HS selaku pihak swasta, Shelvi N alias SN selaku sekretaris di Kementerian Sosial, dan Sanjaya alias SJY selaku pihak swasta. Mereka terjaring OTT KPK di beberapa wilayah di wilayah Jakarta pada hari Sabtu 5 Desember sekiranya pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Penyidik KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 tersangka selaku penerima dan 2-nya sebagai pemberi suap.
Menteri Sosial Juliari Batubara, Matius Joko Santoso, dan Adi Wahyono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan dua tersangka lainnya, yaitu pemberi suap, adalah Ardian dan juga Hari Sidabuge. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari Batubara atau JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS, Matius Joko Santoso, dan AW, Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen di dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Diduga telah disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pengadaan harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan juga AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Selanjutnya, Matius dan juga Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya adalah Ardian, Hari, dan juga PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Matius. Penunjukan itu sebagai salah satu rekanan diduga diketahui oleh Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono. Lalu pada pelaksanaan paket bansos sembako, periode pertama diduga diterima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar rupiah. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan juga Salvi selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar keperluan pribadi Juliari. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar rupiah yang diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Dari OTT pada Sabtu 5 Desember, di beberapa tempat di Jakarta, petugas KPK telah mengamankan uang dengan jumlah sekitar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai pecahan mata uang, yaitu dengan dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura.